Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kita akan belajar tentang penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan hal yang sangat penting dalam strategis dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena asesmen merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kompetensi peserta didik mulai dari input, proses, output. Asesmen dapat pula dijadikan sebagai acuan untuk melihat tingkat keberhasilan atau efektivitas pendidik dalam pembelajaran. Penilaian merupakan suatu proses sistematis yang meliputi proses pengumpulan informasi untuk mengambil sebuah keputusan mengenai peserta didik dan mengenai perangkat pembelajaran, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan melihat tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran dan efektivitas pendidikan. Tujuan penilaian diantaranya yaitu: yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua, memahami peserta didik, dan yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Macam-macam penilaian kurikulum Merdeka. Ada 3 macam, yaitu penilaian diagnostik, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian formatif. Penilaian diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan status siswa. Penilaian diagnostik dapat dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama, penilaian kognitif, dan yang kedua, penilaian non-kognitif. Tujuan penilaian diagnostik yaitu: yang pertama, mengidentifikasi hasil kompetensi siswa, yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kemampuan rata-rata siswa, yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengulang atau memberikan pelajaran tambahan bagi siswa. Secara umum, tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik dapat diuraikan menjadi beberapa tahap. Yang pertama, menganalisis laporan hasil belajar atau raport peserta didik tahun sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Yang keempat, bila diperlukan, menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Dan yang tahap terakhir yaitu pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Jenis penilaian ini digunakan untuk mendapatkan klasifikasi penghargaan pada akhir dari proses pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, dapat terdiri atas 1 atau lebih tujuan pembelajaran, boleh pada akhir semester ataupun pada akhir fase. Yang ketiga yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif, supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Nah, itu tadi adalah bentuk penilaian